yang tertanam di dong pelatih yang pikiran tuh nanti saya melayani sebentar, setelah saya melayani, oh saya dapat PK sekian, itu pasti oh setelah itu saya beli ini, gitu. Ada gambaran. Sudah itu hal yang maksudnya itu tertanam hal yang tidak baik yang bikin dong punya motivasi pelayanan sudah tidak benar, salah, gitu, sudah salah. Jadi itu yang sengaja juga untuk beberapa macam anak-anak yang punya orang tua sudah bekerja tidak dikasih PK supaya terbangun itu sikap hati yang benar, hati hamba itu mulai terbangun. Karena kalau saya perhatikan tuh parahnya dari PK tuh begini, kalau kita orang pelayan terus kita fokusnya ke PK begitu, itu lama kelamaan pasti tuh hati ini sudah semakin bergeser begitu, motivasi hati semakin bergeser, akhirnya kita tuh jadi seperti hamba uang gitu. Jadi kita lakukan ini bukan karena pelayanan, tapi ini profesi pekerjaan gitu. So layani di sini nanti saya dapat sekian. Kayaknya gereja sebelah lebih besar. Gitu. Akhirnya kita tuh tinggalkan pelayanan di sini nanti kita cari ke gereja yang lain yang maksudnya di situ nominalnya dikasih nilai lebih besar. Jadi kita tuh motivasinya sudah terbangun seperti itu. Akhirnya waktu tantangan terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupannya kita tuh mudah sekali tinggalkan Tuhan gitu. Kita mudah sekali tinggalkan Tuhan karena motivasi-motivasi yang sudah terbangun dari hal-hal kecil tadi tuh. Hal-hal kecil karena perkara nominal PK yang sekian saja tuh. Akhirnya kalau saya lihat juga tuh jauhnya tuh nanti sampai terbawa ke kita punya dunia pekerjaan gitu. Kalau saya pribadi macam saya perhatikan, kita maksudnya kalau kita fokusnya tuh sudah di uang begini. Kalau kita di dunia pekerjaan, nanti begini, kalau kita seorang pelayan kan kita bagaimana kita tunjukkan kita punya inisiatif, kita punya loyalitas. Tujuannya ini untuk Tuhan gitu. Jadi waktu kita terbawa karena hal yang benar begitu, terbawa ke dunia pekerjaan tuh nanti macam kita lakukan sesuatu tuh bukan lagi karena uang begitu. Jadi kita lakukannya maksudnya ini loyalitasnya saya terhadap maksudnya instansi tersebut atau tempat pekerjaan tersebut. Jadi itu tuh sebenarnya terbawa. Jadi akhirnya kita lakukan pekerjaannya kita dengan tidak sungut-sungut, dengan sukacita ya mau dibayar tidak dibayar. Memang kalau terkait macam hak-hak gaji dan lain-lain pasti dibayar. Semua macam ada uang tambahan sekalipun mungkin bos tidak kasih. Tapi yang saya perhatikan jauhnya itu macam seandainya kita ada di dunia kerja terus kita lakukan hal seperti kita loyal, kita tidak banyak tuntut, itu karena sudah terbangun dari gereja karena kita tidak membiasakan diri untuk tanamkan seperti tadi. Jadi itu sudah terbangun itu jadi penilaian tersendiri buat kita punya pimpinan gitu. Jadi pimpinan itu akan lihat ternyata anak ini walaupun maksudnya dia fokus itu bukan terkait tentang uang gitu. Jadi itu tuh semua sebenarnya saling keterkaitan gitu. Saya lihat maksudnya sampai terbawa, ternyata di dunia kerja orang yang maksudnya tuntut PK, nanti waktu di dunia kerja itu begini yang terjadi, jauhnya tuh nanti dia jadi orang yang macam tidak dibayar haknya, yang ini tuntut, tidak mau kerja, lakukan pokoknya segala aksi yang negatif. Bahkan dia tanya uang duluan sebelum dia kerja. Ya betul, bahkan tanya uang duluan, dia tidak punya nilai berapa jadi, cuma dapat sekian. Kamu kerja sudah. Jadi hal-hal itu tuh sebenarnya terbangun aja dari hal-hal kecil tadi. Kita di pelayanan nanti itu terbawa ke dunia kerja. Saya mau sharing sedikit nih karena menarik dengan yang tadi Kakak VK bilang. Saya jadi teringat, saya dari kecil itu sama mama selalu bilang sama saya. Karena saya dari kecil itu saya tidak bertumbuh di gereja ya. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa ada dalam gereja, saya bersyukur. Jadi dari kecil saya tidak bertumbuh dalam gereja. Jadi sama mama yang selalu bilang, kau tuh lakukan sesuatu tuh jangan minta uang. Jadi kayak macam sama mama suruh, Marsha tolong bikin ini dulu. So kayak, mama kasih saya apa gitu. Jadi kayak saya tahu ketika saya melakukan sesuatu saya akan dapat imbalan gitu. Tapi sama mama selalu ajar, kau tidak boleh melakukan sesuatu tuh harus mengharapkan imbalan. Kerjakan saja apa yang harus kau kerjakan, nanti pasti dia punya hasilnya tuh akan mengikuti atau upahnya tuh akan mengikuti gitu. Dari situ saya mulai belajar karena itu perkataan yang terus menerus saya dengar, jadi memang tertanam dalam otak sampai ketika sama mama sudah tidak ada.
Ketika sang mama sudah tidak ada, sebelum sang mama pergi itu, sang mama meninggalkan satu bekal, yaitu materi tentang pelatihan kewirausahaan. Jadi saya melatih mama-mama di kampung-kampung untuk melakukan kewirausahaan gitu. Jadi ketika sang mama sudah tidak ada, sang mama punya teman-teman hubungi saya. Terus bilang begini, jadi sang mama punya teman-teman ini selalu panggil saya dengan sebutan kakak Caca gitu, karena sang mama juga panggil seperti itu. Kakak Caca, besok bisa Kak bawa materi di sini. Materinya tuh ini. Aduh, tapi minta maaf. Ini bayarannya nih tidak tahu berapa. Langsung, tidak apa-apa, tenang aja. Jadi karena saya sudah tanamkan itu, dan saya merasa bahagia gitu melakukan ini. Kayak saya rasa itu saya bisa jadi berkat untuk orang lain gitu. Jadi saya kayak senang sekali. Jadi saya sudah tidak usah pikir. Jadi saya tidak memikirkan sama sekali, sampai ketika satu kali saya puasa 1 minggu karena saya lagi bergumul tentang mau bayar uang SPP kuliah. Saya berangkat ke Wamena, saya ditelepon untuk bawa materi di Wamena. Itu dihubungi H-2, otomatis saya harus siapkan, dia punya perlengkapan, alat dan bahan, materinya saya harus siapkan, dan itu saya perdana membawa materi itu sendiri. Tapi dengan kata-kata yang sama, Kakak Caca, aduh minta maaf, kita tidak tahu, kita dibayar. Wah, tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Udah, sampai di Wamena saya bawa materi dengan penuh sukacita, karena saya motivasinya saya tidak mengharapkan itu, hasil itu, cuman saya berdoa, saya bilang Tuhan tahu saya punya kebutuhan, saya yakin Tuhan akan cukupi gitu. Udah, terus lucunya selesai itu mereka ketok pintu Kak. Karena selesai itu kita kembali ke kamar hotel di Wamena. Terus panitianya ketok pintu, mereka bilang, aduh kakak minta maaf, kita mau kasih kakak punya honor. Oh iya mama, terima kasih. Aduh, bahasanya tuh gini, minta maaf, ini hanya uang pulsa. Oh iya tidak apa-apa. Sudah tanda tangan kwitansi sama masuk ke kamar. Dan dari kecil itu kita diajar sebelum ketika kita terima amplop upah, gaji atau apapun, itu kita harus doakan dulu. JH berdoa, saya ingat saya bilang, Tuhan, ini kata panitia, ini uang pulsa. Saya tidak tahu ini uang cukup atau tidak untuk bayar saya punya uang kuliah, karena hari itu hari terakhir bayar SPP. Dan di universitas terbuka itu tidak ada sistem cuti, tidak bisa. Jadi kalau saya terlambat bayar, berarti saya akan ulang dari semester 1. Jadi saya cukup stres ya, bilang Tuhan, saya tidak tahu ini uang pulsa ini cukup atau tidak untuk bayar SPP, tapi saya percaya Tuhan yang akan cukupkan. Dari situ saya percaya ketika kita mengerjakan sesuatu, motivasi kita benar, itu semuanya tuh pasti Tuhan siapkan untuk kita gitu. Saya percaya sekali, dan saya yakin para pelayan seperti kakak-kakak dong juga mengalami. Pagi tadi kakak Veka bilang, kakak Veka kerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, kasih di tempat yang baik. Berarti kita semua pasti mengalami hal yang sama. Dan itu PK ini, karena kategori PK ini ada anak-anak muda yang merasa bahwa PK itu sudah jadi bagian penting gitu. Jadi ketika mereka melayani, mereka tidak dapat, mereka langsung moodnya berubah begitu. Iya, betul ya. Saya kira hanya satu pandangan saya, ternyata anak-anak muda mereka mengiyakan. Itu sudah lihat di sekitaran kita jadi. Oke. Berarti ada beberapa orang yang ada ya. Mereka sudah punya tidak menjudge juga, itu kan kembali ke pribadi ya, kebutuhan masing-masing ya. Karena kan kalau PK ya tergantung kekuatan gereja juga kan. Iya. Kecuali kalau yang bersangkutan itu full timer, nah itu kan iya, beda ya. Tapi kalau melayani sebagai seorang pelayan kan itu keputusan dari pribadi mau ikut atau enggak kan begitu. Apapun resikonya kayaknya ya harusnya sudah paham itu. Iya kan, nggak bisa saya ikut melayani karena PK-nya di sini tuh ya, atau ada PK di sini karena ada PK makanya saya ikut gitu kan. Kan nggak mungkin juga. Iya. Nah, saya mau tanya pertanyaan yang jujur.
Tiap hari itu lagi. Pernah tidak? Ya, ini yang paling jujur soalnya ini karena kadang pertanyaan ini ketika kita tanya pasti ada yang bilang tidak kok gitu ya. Iya, malu-malu. Iya, malu-malu karena saya menjaga image gitu. Takut dijat Iya. siapa enggak. Pernah tidak selama pelayanan dan selama misalnya menerima PK, pernah tidak kayak pegang amplop, aduh ini berapa ya isinya, kayak penasaran gitu isinya gitu, pernah tidak? Jujur aja. Pernah, dan itu di sini nih, terjadi di sini. Oh, oke. Waktu itu di Wamena kan kita juga ada PK. Baru kan biasanya kalau dikasih itu kan dia selembar aja toh. Jadi pasti kita juga sudah melayani, jadi kita tahu jumlahnya berapa. Jadi pas ke sini melayani baru ini amplopnya ini tebal gitu. Tapi ini tebal ya, bukan berarti kita jadikan itu sebagai patokan tidak. Maksudnya dia amplop tebal, jadi kok berapa nih? Maksudnya kayak terbiasa loh, kayak ini berapa gitu. Baru kok bisa tebal gitu. Salah kayak mungkin sudah ratusan kalau padahal kayak masuk pemikiran masa kita pelayanan aku bilang kayak Tuhannya sebut apa ya. Sudah pokoknya aku bilang ini kayaknya pasti lebih nih dari yang aku pikirkan gitu. Pas kita begini ternyata uang 5.000 yang banyak receh gitu. Bahwa Tuhan saya pemikiran memang sudah salah. Kalau nonton salah sekali. Sudah. Saya tuh apa tahu ketika tuh Oke. kita jalan di tengah-tengah mau atas keluar mau angkat box Iya juga ya. Rawang. sama semua angkat di atas berapa ini itu setiap kali saya melayani pas main bendera main gitar di sana saya pasti langsung kita sendiri kak matahari gitu langsung angkat ke atas berapa ini 4 tahun di aslimu mobilnya berubah. Beda gitu. gitu. Sudah ada pandai. karena pernah waktu itu dalam amplop nih salah kasih masuk gitu. Makanya setiap kali ini tuh kan kita harus bawa ke rumah dulu doakan baru udah sama berarti sebelum doakan ya harus lihat dulu Berarti kalau di Wamena tiap pemain musik atau tamborin itu beda. Nah sekarang saya tempat ini saya sekalian cerita soal adik-adik tadi kan ada bilang soal anak-anak kecil. Ada saya punya adik-adik dong melayani tamborin toh. Ini bendera anak-anak laki-laki. Dong main bendera terus dulu di Wamena itu kan memang ada PK-nya tuh. Jadi karena terbiasa dapat PK, satu kali ini mungkin ada ini orang-orang tua di gereja orang tua yang bilang kita coba sekali-sekali tidak usah kasih PK gitu. Jadi itu kan jadi kelihatan tuh masa orang-orang yang lihat Motivasinya. Jadi sempat waktu itu berhenti PK di Wamena baru adik-adik dengar dari adik-adik ini dong kenapa tidak dapat PK ya bilang sudah mungkin minggu depan kasih dia karena memang biasanya tuh kalau tidak dapat PK mungkin bendaharanya kayak tadi mungkin lagi di luar jadi mungkin minggu depan misalnya gitu terus begini minggu depannya nih bukan dia yang melayani orang lain yang melayani begini dia dapat PK nih terus dia tidak dapat baru mungkin dong memang tidak ada kan PK di minggu itu mungkin ya jadi tidak dikasih tersebut dia pulang baru dia marah kenapa ini teman-teman yang lain dapat baru bilang begini makanya kalau melayani itu jangan motivasinya uang terus jadi aku begini tuh jadi karena tidak dapat uang langsung jadi kayak bagaimana gitu apalagi anak kecil tuh kan kalau sudah dapat uang tuh jadi bagaimana gitu jadi setiap kita kalau latihan tamborin atau bendera tuh sama adik-adik tuh sudah tahu kamu melayani tuh jangan jadi uang tuh jadi patokan, PK-nya jangan jadi patokan. Nanti begitu jadi terbiasa, suatu saat jadi kasih kecewa pergi dari pelayanan. Makanya dari situ bilang memang adik-adik nih kita memang, apalagi adik-adik yang kecil uang itu kan memang apalagi uang kalau sudah besar itu sudah langsung ini jadi kita memang harus tanamkan begini. Iya, Jadi langsung kayak saya sakit hati sekarang benci sakit hati. Ya aduh kacau sekali. Dari kakak Vega sama kakak Tias pernah tidak mengalami kondisi tadi juga. iya terawang tidak atau tidak penasaran gitu? Kalau saya sih waktu pas dikasih pertama untuk penasaran sih tidak juga.
begitu. Jadi memang dikasih pertama waktu. Saya ingat kayaknya pertama ya saya dapat tuh di sini sudah. Pertama dapat di sini, tapi ya itu langsung saya sih di dalam sak gitu. Jadi tidak kayak penasaran. Jadi yuk, Jadi kakak tidak merasakan ya? Iya, tidak. Maksudnya tidak sampai tidak harus tahu ini berapa, atau Iya, penasaran itu tidak. Kak Gotius bagaimana? Kalau saya sih sama dari PKS seperti tidak ada penasaran gitu. Biasa aja. Biasa aja. Karena baru pertama kali dapat juga dari PKS. Setelah ini kalau di kita medioksin kan tidak ada PKS. Oh, di sana nggak ada. Berarti atau mungkin karena beda generasi gak baik. Jadi malu hati. Tidak, kita kan punya maksudnya punya kebutuhan atau ini sendiri kayak kebutuhan ini saya lagi mau yang tadi Kak Caca ada bilang karena saya punya mau bayar SPP mungkin ini bisa membantu jadi terawang-terawang sedikit. Iya, kan setiap gereja dan Bapak Gembala di tiap ini kan beda-beda Beda-beda. ininya masnya. Tapi pernah tidak kecewa sama PK? Maksudnya kayak tadi sudah berharap banyak nih Fani bilang. Terus tiba-tiba buka nih contohnya, aduh ini kayaknya sudah 100-an atau 200-an ternyata 5.000 pecahan kecil. Pernah tidak mengalami kekecewaan hanya karena PK? Tidak. Tidak. Karena dari sana sama, sini juga sama. Dan kembali juga tidak jadi patokan untuk PK. Iya. Jadi berapapun nominalnya ya sudah. Tidak yang jadi kayak kita tuntut tidak harus segini, tidak juga. Dan kita harap semua anak-anak yang melayani tidak pernah kecewa karena PK. Harusnya seperti itu karena anak-anak gereja, anak-anak yang memberikan dia hati untuk melayani kan harus betul-betul tulus melayani Tuhan tanpa mengharapkan imbalan toh. Nah, menurut kakak dorang nih, apakah bukan apakah kebanyakan nih anak-anak muda zaman sekarang mereka tuh awal-awal kayak menggebu-gebu gitu melayani, tapi lama-lama tuh menghilang. Apakah ini salah satu faktornya karena PK atau bagaimana menurut kakak kan? Dari pandangan kita ya, Iya. anak muda is. Karena ya mungkin bukan di gerejanya tapi mungkin di luar mengalami hal itu. Tidak apa ya, mungkin tidak. Masing-masing pribadi itu kan punya apa ya, punya pergumulan atau prinsip. Maksudnya dong punya apa ya, mungkin bukan karena uang lah, Iya. mungkin dok punya pergumulan lain di luar, atau mungkin biasanya yang saya tangkap dari anak-anak muda sekarang, saya juga yang saya tangkap dari saya punya diri sendiri tuh kadang karena jenuh, lelah saja. Sebenarnya bukan karena kita kayak malas melayani, bukan, tapi kayak ada titik dimana kayak capek aja, kayak maksudnya bukan capek gimana, tapi kita memang ada di saat itu kita jenuh gitu, bukan jenuh karena kita sudah mau melayani, tapi kita mau dibawa aja, maksudnya kita sebagai pemuji penyembah kita dibawa begitu. Dan menurut saya itu tidak apa-apa selama dia punya motivasi, dia punya motivasi buat dia berhenti dari pelayanan atau menjauh dari komunitas, itu baik untuk dia sendiri, berarti ya menurut saya tidak masalah. Karena kan sekarang dia lagi menurut saya ada komunitas-komunitas gereja yang ada mungkin yang untuk orang anak-anak tertentu yang mungkin dia rasa kayak ini kayaknya tidak cocok dengan saya. Biar lagi komunitas ini dia memang membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, tapi mungkin ada kita punya teman-teman atau ini yang rasa kayak kayaknya saya tidak cocok di sini. Gitu. Jadi mungkin tidak selamanya semua bergantung pada uang. Mungkin dong punya pergumulan atau dong punya rasa kesiapan, dong punya hati, mungkin tidak ini aja di satu komunitas gitu. Jadi semuanya tuh kembali kepada pribadi masing-masing. Yang lain mungkin? Saya tidak. Saya tidak. Oke, mungkin dari kakak berdua bagaimana? Jadi saya sih yang saya perhatikan ya, musik itu sebenarnya keadaan itu kan keadaan burnout gitu. Kita bosan gitu Iya, terhadap betul. hal itu. Nah, kondisi seperti begini itu memang kalau saya perhatikan tuh banyak terjadi dengan para pelayar. Kalau saya pribadi
di kondisi bosan mungkin tidak. Kalau satu memang faktor lingkungan yang buat satu pergi jauh gitu, pengaruh teman-teman di luar. Tapi untuk kondisi burnout yang saya sendiri perhatikan, kalau sekarang yang saya alami itu untuk bagaimana kita tidak alami burnout begitu, tidak alami kebosanan dalam pelayanan gitu. Itu sebenarnya tergantung dari kita juga pribadi. Pribadinya kita punya hubungan pribadi begitu dengan Tuhan, kita punya waktu pribadinya kita dengan Tuhan, itu tuh berpengaruh besar sekali nanti ke kita punya semangat pelayanan gitu. Jadi biasa kalau kita pakai kata keep on fire gitu, itu kan jaga api tetap menyala. Nah, jaga api tetap menyala tuh bagaimana aplikasinya begitu. Itu kan harus kita tahu tuh bagaimana supaya kita punya api tetap terjaga menyala gitu. Jadi biasa kalau kita mau jaga api tetap menyala untuk satu pelita begitu tetap menyala, ya minyaknya itu harus terjaga begitu, sumbunya harus terjaga. Jadi itu tuh membantu untuk pelita itu tetap menyala. Jadi kondisi minyak dan macam sumbu itu apa begitu? Minyak dan sumbu itu berbicara tentang waktu pribadinya kita dengan Tuhan gitu. Waktu pribadi, present worship mungkin pribadi, waktu doa pribadi, waktu mungkin kita baca Alkitab, itu tuh minyak yang menjaga supaya pelitanya itu tuh tetap menyala gitu. Atau itu waktunya kita dengan Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus tuh satu pribadi yang seperti minyak begitu, dia jaga apinya itu tetap menyala. Tapi kalau kita punya waktu-waktu pribadi, kalau saya sendiri pribadi saya rasakan di tempat kerja, waktu yang lalu-lalu dengan kesibukan yang maksudnya bukan kesibukan, tensi pekerjaan yang memang harus lembur-lembur gitu, waktu pribadi itu jadi bergeser-bergeser gitu, bergeser dan bahkan maksudnya tidak sempat. Itu tuh dia pengaruh ke situ, ke semangat itu gitu. Ke semangat maksudnya kita untuk tetap melayani atau tidak. Jadi kalau waktu pribadi sudah terganggu tuh sebenarnya tuh itu dia berpengaruh sekali tuh kayak yang tadi tuh kejenuhan, kebosanan. Tapi kalau waktu pribadinya kita dan Tuhan tetap terjaga stabil, itu tuh saat dunia pribadi, itu pasti minyak terjaga, api tetap menyala, pasti kita selalu akan stabil saja tuh. Jadi waktu untuk saya pribadi yang saya lihat tuh waktu pribadi itu sangat penting sekali, waktu pribadi kita dengan Tuhan gitu. Membangun Hubungan yang intim ya. Dari Kakak Tius juga. Kalau dari saya sih pribadi, kalau dilihat dari saya dan beberapa gereja yang sama itu kita udah cara lainnya kan beda. Itu merasa kayak macam ke tempat yang satu rasanya lain, beda dengan gereja yang kan kita lihat dari situ bro, berarti kita iman itu bukan tunggu di sini. Just tempat yang kita itu benar-benar harus bertumbuh di sini. Karena di situ kan lihat dari latar belakangnya orang, saya dalam keadaan begini baru melayani, jadi kan dirasa ini kayaknya kita tidak bisa tumbuh di sini. Jadi kan contohnya macam kita nih, contohnya saya ke evaluasi kan, lihat saya tidak jalan ke tempat lain kan, pasti datang ke GK. Jadi kan iman saya bertumbuh kan di GK di sini, jadi tidak bisa tempat yang hasil nyaman nih, tempat yang harus ini. Saya jadi ini kepikiran juga, kepikiran dari kakak dong punya pandangan, saya juga jadi ingat, maksudnya apalagi kita anak-anak zaman sekarang ya, kita tuh maunya enak saja, karena kan lihat Densi itu semua suada tuh internet lah, dan kita mau cari sesuatu itu gampang, jadi instan ini. Jadi menurut saya salah satu faktor kenapa anak-anak muda sekarang tadi anak-anak muda jauh ya, dia tiba-tiba dari menjauh tiba-tiba hilang. Ya, mungkin karena karena kita tuh cari yang enak aja gitu. Apalagi sekarang yang kayak tadi Kak Kris bilang, ditegur sedikit langsung sakit hati, langsung keluar. Kayaknya karena anak-anak muda sekarang, karena mungkin kita hidup di zaman yang semua serba ada, terus kita hidup di zaman yang ya istilahnya enak-enak saja. Jadi kita mau ke gereja saja tuh, kita mau yang kayak saya tidak mau di gereja yang saya ditegur atau saya di apa gitu. Jadi kita maunya tuh kayak enak-enak saja, kita tidak siap jadi maksudnya ditegur tuh langsung kita sakit hati lah. Jadi menurut saya mungkin karena kita ini maunya kayak ini enak-enak saja, jadi kita maunya Kita tidak mau diproses. iya, itu tidak betul. Jadi salah satu mungkin semua tuh karena kita
Karena kita mungkin berada di kondisi yang kayak zaman sekarang yang kita lihat anak-anak ibadah, kita lebih memilih untuk pergi ke kafe misalnya, atau kita lihat teman-teman pergaulan juga, iya betul. Lagi sekarang tuh biasa bilang kalau tidak nongkrong tak gaul kayak gitu. Asik ya. Maksudnya iya betul. Tapi mungkin menurut saya faktornya tuh juga karena lingkungan, karena zaman sekarang juga, tapi tidak menjudge orang-orang yang hilang dari ini juga. Mungkin dari mereka juga punya pergumulan masing-masing. Kalau sekarang Iya. Kalau Fani bilang ternongkrong teragaul, berarti nanti kita harus bikin hashtag ibadah teragaul gitu. betul. Apa yang membuat kakak dong nih masih terus bertahan dalam sebuah pelayanan gereja? Mungkin kakak kan sudah lama nih. Iya, tapi kan Fani dengan Isa kita sudah lama dalam pelayanan. Dari banners, pemusik, dari tamborin, singers, pemusik. Mungkin dari kakak dulu, dari kita kayak Ada gambaran gitu ya. dari kan itu lama tuh. Oke, dari Kak Kotius deh kalau gitu. Kalau dari saya sih, sebenarnya kalau dilihat dari bertahan di dalam pelayanan itu, yang bikin saya nyaman itu, memang segala sesuatu yang ada masalah itu pasti rasanya dan sekali. Karena di gereja itu bukan apa nih, maksudnya ada beban-beban yang memang saya pikul, tapi ketika saya berada di dalam lingkungan gereja itu macam beban itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya paling nyaman itu di posisi di macam ada kita pemuda, ada sering, ada memang ya itu rasanya kayak macam sebentar saya datang itu dengan beban yang memang berat-berat itu, tapi tiba-tiba aku lebih sekali gitu. Jadi saya lebih senang itu sudah tinggal dalam Lingkungan gereja. gereja, terus bertemu dengan teman-teman di sering firman. Jadi itu yang membuat kakak bertahan dalam pelayanan sampai detik ini. Kakak Veko bagaimana? Kalau saya untuk bertahan kalau sampai detik ini tuh itu hal yang yang maksudnya nih ini terkait hubungannya kita dengan Tuhan sebenarnya. Hubungannya kita dengan Tuhan yang berdampaknya tuh akan di hari ini, terus nanti dampaknya akan ke depan gitu. Ke depan mungkin di masa depannya kita, terus yang lebih jauh tuh ketika maksudnya bisa selalu pikirkan tuh bagaimana ketika nanti kalau misalnya kondisi di mana Tuhan datang gitu. Jadi ya pastikan saat kita nih lagi mempersiapkan diri gitu. Kita maksudnya kan sebagai mempelai gitu, mempelai wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan mempelai laki-laki itu Tuhan gitu. Jadi itu yang kadang ada di dalam saya punya pikiran. Itu yang jauh ya, biasa saya pikir ke depan. Ya Tuhan tuh akan datang gitu. Kalau tidak, maksudnya kita tidak manfaatkan waktu hari ini begitu kita ada dalam, maksudnya tinggal di dalam Tuhan gitu, kita habiskan waktu dengan sia-sia di luar. Karena saya sendiri pribadi yang saya rasa tuh begini. Saya pernah ada waktu, maksudnya yang tadi saya bilang, waktu perjalanan waktu gitu, pernah ada yang maksudnya saya di dalam lingkungan gereja, tapi pernah maksudnya saya tuh ada di luar gitu. Waktu saya di luar dengan segala hal yang maksudnya pernah mungkin dengan teman-teman bergaul dan sebagainya, hal-hal yang saya alami, tapi ujung-ujungnya tuh pasti kerinduan kepada Tuhan gitu. Jadi macam tidak bisa gitu, ada satu hal yang kosong gitu dalam hati gitu. Jadi itu tuh macam ya memang kondisi di mana yang memang tidak bisa digantikan oleh hal apapun gitu, macam mau diganti dengan mungkin kesenangan apa gitu, itu sifatnya sesaat gitu saja. Tapi ya maksudnya kita dengan Tuhan tuh memang kayak satu perasaan yang berbeda gitu, perasaan berbeda, terus dia isi ketika macam Tuhan tuh isi di hati tuh, jadi tuh pokoknya perasaannya beda. Terus mau kita lagi dalam keadaan lagi baik-baik, lagi keadaan tidak baik-baik, mungkin lagi badai, goncangan ini, tapi waktu macam kita lagi sama-sama dengan Tuhan gitu tuh, rasa kayak tenang saja begitu, macam tahu saja bahwa
maksudnya dalam hati nih tahu saya maksudnya apa pasti akan berakhir begitu. Maksudnya masalah ini tuh pasti ada ujungnya begitu. Terus apa ya? Pasti nanti ya ada hal-hal yang akan kita alami gitu. Dan maksudnya dengan segala hal yang terjadi dalam kita hidup dan Tuhan izinkan ya tidak lepas dari proses yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan buat kita begitu. Jadi kalau kita lagi ikut Tuhan terus Tuhan izinkan ini terus itu badai dan berbagai macam hal terjadi ya. Menurut saya tuh jangan kasih tinggal Tuhan gitu. Karena macam satu kata-kata yang maksudnya ini kata-kata biasa sih dari kakak-kakak gitu. Mereka bilang tuh begini, kau mau keadaan seburuk apapun, kau jangan pernah kaki itu kasih tinggal dari gereja gitu. Harus kaki tetap injak di gereja gitu. Bilang gitu. Jadi kata-kata itu tuh macam, saya tuh langsung saya ingat gitu. Jadi mau saat di luar sana dengan teman-teman bergaul yang sebagaimana dan sebagainya, tapi kita berusaha harus kaki injak di gereja begitu. Jadi datang ibadah gitu. Karena kita tidak tahu, maksudnya di momen waktu saya beribadah saat itu tuh, maksudnya di situ mungkin hari itu Tuhan sedang kerjakan sesuatu atau hadirat Tuhan mungkin datang lewat saya, ubahkan saya gitu. Jadi ya mau tidak mau deh berbagai macam masalah ya datang ke gereja begitu atau datang kepada Tuhan gitu. Nah itu yang maksudnya tertanam di saya. Terus satu lagi yang tertanam tuh apa? Maksudnya untuk saya pribadi satu ayat yang jadi prinsipnya saya tuh Yohanes 15 ayat 5 gitu. Tuhan tuh pokok anggur kita ranting-ranting di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi memang mau apa ya Tuhan tuh sumber segalanya sudah baru kita nih mau sok-sok jago gitu pergi keluar sana andalkan teman-teman yang terbatas, andalkan mungkin manusia atau bahkan mungkin andalkan kita apa ya, network kan, jaringan teman-teman yang hebat dong tuh semua terbatas gitu tapi Tuhan tidak terbatas. Jadi memang untuk saya Tuhan tuh tidak tergantikan sudah mau dengan apapun itu hal yang berbeda yang tidak bisa digantikan dengan mau kenyamanan kekayaan apa segala macam tuh untuk saya pribadi tidak bisa digantikan dengan Tuhan gitu untuk hari ini. Dan iya dengan Tuhan tuh baru kita kuat untuk jalani kehidupan. Tapi kan ini bahwa kebanyakan orang itu takut melangkah dari menghilang tadi, takut datang lagi ke gereja itu takutnya dihakimi gitu. Iya kan, kayak mereka tadi pas ya pun pergaulan saya di luar bagaimana saya harus injakan kaki di gereja, tapi kan nggak semua ya, tapi kan ada beberapa orang yang orang ini nih gaul sama mereka yang di sana hancur tapi masih di gereja nangis-nangis segala macam. Takutnya kan orang begitu toh. Betul. Benar, itu tuh pernah maksudnya kalau saya pribadi saya pernah ada di kondisi seperti begitu. Jadi macam di luar nih kita bergaul yang tidak pokoknya segala macam baru pas datang gereja baru misalnya kita lagi worship gitu air mata jatuh begitu misalnya baru nanti dalam pikiran tuh pasti satu pikiran yang selalu mungkin iblis taruh dia pikiran tadi tuh misalnya dosa sudah kelar sih nanti kok tapi pikiran itu maksudnya selalu iblis taruh tapi dalam hati tuh macam memang awal-awalnya tuh memang dia mengganggu sekali ya mengintimidasi sudah tidak nyaman tapi apa ya dalam hati tuh prinsip maksudnya bangun prinsip tuh saya cari Tuhan gitu bukan saya cari mau manusia kah dong mau kasih tinggal saya silakan bukan mencari hamba Tuhan tertentu atau ini tapi Tuhan gitu jadi terserah sudah orang mau judge seperti apa dan seperti apa begitu jadi ya maksudnya bangun pemikiran begitu saya bangun pemikiran begitu akhirnya macam ya tetap berusaha untuk menyembah Tuhan saja tetap tapi akhirnya karena saya tahu maksudnya kalau saya pribadi maksudnya alami di hadirat Tuhan tuh pasti Tuhan akan berubah segala sesuatu itu hati, pikiran mungkin tadi lagi dengan perasaan yang serba ini tapi waktu kita ada dalam hadirat Tuhan tuh Tuhan angkat begitu. Itu yang hal begitu sih yang maksudnya saya ada di saya gitu kalau saya pribadi. Ya, memang sebetulnya kita ke gereja itu bukan jadi hakim sih yang nggak bisa kita menghakimi kita karena kita juga bisa pasti punya kekurangan di diri kita masing-masing. Kalau dari Fani bagaimana?
dengan Isa di kalangan anak muda nih, apa yang membuat kalian masih terus bertahan dalam pelayanan? Iya, padahal kan di zaman sekarang itu Sekarang Iya. enak sekali kalian punya banyak akses. Iya. Ya. Misalnya nggak cocok di gereja sini, kalian bisa pindah ke gereja yang lain dengan Iya. tim musik yang atau Wow. kondisi gereja bangunan yang wow sekali. Ini saya pernah dengar ini hambatan saya sampah. Hambatan dia pernah bilang kalau kita tujuan datang ke gereja cari sesuatu, biasanya kita cari apa ya? Cari kenyamanan itu mungkin istilahnya. Misalnya kita datang ke gereja A, kita rasa tidak cocok, kita rasa kayak saya tidak bisa di sini, kayaknya di sebelah ini. Kita pergi ke sebelah, sama saja. Maksudnya satu kita pergi ke mana aja apa ya? Ya karena semua apa ya semua gereja itu sebenarnya notabene sama ya, maksudnya dia punya pengajaran tuh sama saja, intinya satu, intinya mendekatkan kita pada Tuhan gitu. Jadi kalau kita cari ya, kenyamanan kan, maksudnya kita lihat di gereja ini ini tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kita ke gereja ini. Nanti ada lagi hal yang mungkin kita ini tidak cocok, kita kalau gitu kita akan putar-putar aja di siklus itu aja, kita tidak akan keluar dari itu karena kita punya pandangan, kita punya patokan tuh kita punya kenyamanan sendiri. Iya. Tapi kalau kita datang ke gereja dengan patokan, dengan motivasi yang benar, salah satu biar lagi kita di gereja yang mungkin kayak dia hati kita nih, misalnya kayak tadi kita sempat bilang kita dihakimi, tapi kalau kita punya motivasi memang kayak tidak datang ke gereja saya mau ketemu Tuhan, saya tidak akan melihat kalian yang ada di sekitar saya rasa kita akan tetap tidak kayak selain kita tidak ke gereja, kita akan tetap bertahan dengan kita punya gereja komunitas yang kita sudah datang. saya tambahkan sedikit. Ya, maksudnya salah satu yang pernah muncul dalam saya punya hati dan pikiran tuh begini juga. Jadi seperti Pani tadi bilang, ternyata tuh begini, untuk satu hal terkait di gereja atau apa, sebenarnya tuh masalahnya tuh di hati, bukan maksudnya di kondisi tersebut. Jadi macam selama hati seseorang tuh masih masih bermasalah, keadaan sebaik apapun pasti itu akan jadi masalah. Iya. Gitu. Tapi kalau dia punya hati sudah beres, itu tuh pasti keadaan seburuk apapun pasti dia tetap tenang. Iya. Itu pernah terenung di dalam satu hati. Iya betul. Kembali ke hati. Kembali ke hati. Kondisi hati. Kalau kita cari gereja yang sempurna mungkin terada. Iya. Sama kita menjaga di Karena pernah dengar juga nih, ada kita punya salah satu kakak rohani di gereja sini bilang, masing-masing gereja kan mereka punya salibnya mereka masing-masing gitu. Apa yang mungkin kita di gereja ini kita lihat, oh kita punya gereja ini tuh kurangnya tuh di sini A B C D. Kita pikir oh di sana tuh kita punya kekurangan di sini tuh ada di sana. Ketika kita pindah ke sana ternyata di sana mereka juga punya kekurangan yang D, E, F, G gitu loh. Jadi masing-masing punya kekurangannya masing-masing. Tergantung kita. Ishak bagaimana? Apa yang membuat Ishak walaupun teman-teman sering kasih kode? Saya satu aku kita akan ikut Tuhan terus. Apapun itu kita akan ikut Tuhan. Amin. Saya itu aja. Tapi apa yang membuat Ishak tuh berpikir atau mengambil keputusan bahwa saya akan ikut Tuhan? Apa yang membuat Ishak mengambil keputusan itu? Saya jawab ya, sebagai anak muda juga. Mungkin karena secara tidak sadar ada hal-hal yang terjadi dalam kita punya hidup, tapi kita bisa lewati. Apalagi kita sebagai anak muda yang kita dulu anak kecil kan kita pikir jadi dewasa tuh enak. Sekarang sudah baru tidak kuliah, baru semester 2, tapi memang keluh kesahnya. Jadi kita kadang kita kalau lihat kakak-kakak yang di atas tuh minggu kayak dikit-dikit saya mengeluh, tapi kayak setelah kita sudah rasa ternyata memang semakin dewasa itu kita semakin mengerti maksudnya hubungan kita dengan Tuhan tuh seperti itu begitu. Kayak Don biasa bilang doa itu adalah nafas hidup orang Kristen itu memang benar, karena kadang
kita berdoa saja, ada saja hal-hal yang bisa bikin kita untuk jatuh ke dalam Iya. dosa. Misalnya pagi kita sudah doa, kita sudah berdoa untuk kita minta untuk penguasaan diri, tapi pada saat hari itu berjalan ada saja hal yang kita bisa lakukan dengan tidak sengaja, tapi itu kita bawa kita jadi ke dosa gitu. Kayak contoh aja kita main-main kata kotor keluar gitu. Iya. Jadi kayak misalnya dengan kita berdoa nih, sudah berdoa minta perlindungan Tuhan, penguasaan diri saja kita masih jatuh dalam dosa. Apalagi apa kabar kita tidak berdoa gitu. Iya. Mungkin secara tidak sadar tapi pasti kita akan melakukan dosa gitu. Jadi menurut saya semakin kita besar kita semakin mengerti hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata semakin keren. Tapi semua nggak mungkin berjalan Mulus-mulus. seperti itu Iya, kalau memang dasarnya nggak kokoh sih. Iya, betul. Dari orang tua ngambil lingkungan pasti yang pengaruhnya itu sangat besar sekali ya sama kehidupan kita Iya. masing-masing. Kalau yang saya yang kalau ikut harus begini, Ikut harus. nanti paling cepat nih. Lebih harus ya. Paling Tapi cepat. nih tugasnya kakak pemuda, ketua pemuda, tolong kancing terus. Dia harus. Iya, ya harus yang baik dibimbing. Yes, tahan. kita semua tuh. Oke. Kita lebih tetap melihat gitu. Tapi dari semua obrolan kita, saya berpikir ini tentang pelayanan ini sama kayak kita kerja gitu. Tapi bedanya kalau kita kerja kan kita dapat gaji setiap bulan. Iya. Nah kalau kita pelayanan di gereja itu kita sudah dibayar lebih dulu sebenarnya. Nah PK-nya itu ibarat bonus. Terserah bos mau kasih bonus berapa Iya. dan bos mau kasih atau enggak. Kan sebenarnya begitu. Tidak pasti begitu ya. Iya. Jadi kan motivasi kita pelayanan ya kita melayani aja karena kita sudah Terus dibayar dulu. Iya. Gitu. Udah lunas. Sudah lunas dulu gitu kan. Saya ingat saya pernah bawa renungan di pemuda yang waktu di Kemas 3 Kak Caca bilang gini di kalian punya ibadah pemuda bahwa kita itu dilahirkan karena memang kita melayani karena memang dari kita lahir kita sudah sudah diciptakan Tuhan, terus kita dilahirkan sama kita punya mama untuk melayani, jadi kita diciptakan untuk melayani gitu. Jadi ya kita tidak boleh pikir kita akan dapat imbalan atau tidak, tapi kita memang sudah diciptakan karena Tuhan bilang kok hadir di dunia ini untuk melayani saya, untuk menjadi saya punya hamba. Iya, iya nggak sih? Iya. Nah kalau misalnya kita tarik ke PK lagi, Iya. sebenarnya kan iya ada satu firman mungkin gitu. Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan itu tentang Tuhan dan hamba. Tentang Tuhan dan hamba itu Markus berapa ya? Tadi ada kasih tanda ikat. Ini di Matius 17 ayat 7 sampai 10. Nah, itu tentang Tuhan dan hamba tuh sebenarnya dari seorang hamba tuh dia sudah capek-capek kerja dengan dia punya Tuhan begitu di ladang. Iya. Habis itu sampai ke rumah dia harus bikin dia punya Tuhan punya makanan apa begitu, terus dikasih dia punya Tuhan makan lagi. Terus dari cerita itu tuh bahkan ucapan terima kasih itu tidak layak begitu untuk posisi hamba itu gitu. Jadi itu yang kita sebagai pelayan Tuhan tuh sebenarnya posisi hati kita terus kita posisikan sebagai seorang hamba gitu. Jadi kalau kita posisi hati seorang hamba, kata terima kasih sebenarnya juga kita tidak layak sekali terima kata terima kasih gitu. Sebenarnya kita sudah bisa melayani dia raja di atas segala raja tuh saja sudah Luar biasa. keistimewaan sekarang gitu. Orang tidak bisa Nah, melayani. gitu. Ibaratnya tuh kayak begini, kalau misalnya kita jadi asisten pribadi seorang pejabat, itu pasti kan kita bangga sekali. Iya. Kita sudah dapat pekerjaan yang maksudnya pejabat ini tuh kemana-mana tuh saya akan ikuti dia gitu, saya bangga sekali. Nah, padahal tanpa kita sadari, kita yang sebagai pelayan ini, kita melayani yang lebih tinggi dari seorang pejabat yang luar biasa sekali, dia yang menciptakan dunia ini gitu. Jadi harusnya kita sebagai pelayan pelayan di gereja, kita tuh punya suatu kebanggaan bahwa bisa nih menjadi seorang hamba dari raja di atas segala raja toh.
buat pencipta alam Iya, semesta. pencipta alam yang menciptakan kita. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi pelayannya, untuk melayani dia. Dan tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Mungkin juga ada yang rindu sekali nih untuk menjadi seorang pelayan, tapi mungkin ada pergumulan, ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menarik diri dan tetap seperti yang tadi Fanny bilang, dia akan duduk di bawah menjadi seorang pemuji dan penyembah, tidak ada di pelayanan. Mungkin karena ada beberapa hal yang terjadi atau membuat dia sudah biar saya di sini saja Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita jadi pelayan harusnya kita sangat bersyukur dan harus menjalani itu dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar, supaya tidak kecewa dengan pelayanan yang tidak sesuai dengan kita punya ekspektasi. Nah, ini nih ada beberapa pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, kenapa semua jadi saya kayak tegang langsung. Nah, apa pesan untuk anak-anak muda yang mulai lelah melayani? Berusaha untuk jaga api tetap menyala. Ya, luar biasa. Saya sejujurnya kaget dengan Karena dia mungkin sudah dengar panjang terakhir. Jadi sudah semangat ini. Curiga deh, mau dia kapan? Cepat-cepat. Tidak. Atau mungkin karena memang terlintas hal itu yang harus saya lakukan gitu ya. Oke. Mungkin yang lain? Apa ya pesan dan kesan buat Ya, teman-teman di luar sana. Ya. pelayan harus tetap setia bagaimanapun kondisi kalian di luar sana, bagaimanapun pergumulan kalian di luar sana, kita harus tetap melayani, karena dengan melayani itu kita punya apa ya, kita harus percaya bahwa pergumulan itu akan lewat. Jadi pokoknya apapun kondisi kita, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, melayani, kita harus melayani. Berarti sekalipun dimarah-marah sama Selalu marah, bahkan kejak-kejak pun terendah pun melayani, karena kita punya motivasi itu untuk Tuhan. Keren. Semangat. Semangat. Dari kolega. Ya, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan itu memang hal yang penting sekali. Ya. Karena di situ tuh menentukan semangat dan stabilnya kita dalam melayani. Ya. Saya sendiri maksudnya pribadi alami hal itu. Jadi waktu pribadi ya waktu baca firman, waktu berdoa sendiri, mungkin kalau bisa ambil waktu dalam doa puasa sendiri silakan ambil begitu. Itu maksudnya kita harus bangun hubungan dengan Tuhan itu secara pribadi begitu. Jangan maksudnya kolektif penting, tapi kadang situasi dan kondisi itu akan mengganggu kita iman ke hati. Jadi kalau kita bangun secara pribadi dengan Tuhan, pasti ya secara maksudnya tuh dia akan singkat kata tuh warna-warni kehidupannya kita tuh berdampak dari hubungan pribadinya kita dengan Tuhan. Iya, bahkan Tuhan sendiri ajarkan itu kan beberapa kali Tuhan menyendiri buat berdoa. Iya. Memang itu penting sekali. Nah, kayaknya kalau kita tidak berdoa, siapa lagi yang kita mau minta pertolongan, kita mau minta karena Tuhan kan sumber perlindungan dengan segala sumbernya, ya hanya itu Tuhan Yesus. Jadi kalau itu hal mudah yang sulit dilakukan. ya itu paling penting, hal mudah yang sulit untuk dilakukan. Betul. Awalnya tuh sulit tapi memang ya betul. Harusnya itu gampang aja, kita Iya. cuma tinggal berdoa, baca kita, tapi sulit banyak sekali godanya dari Susah saja. Iya. Saya pernah satu kali saya di rumah sendiri. Saya sendiri di rumah. Saya lagi pujian penyembahan. Ini betul-betul lagi orang bilang lagi hikmat sekali gitu. Jadi kayak saya lagi pujian penyembahan lagi. Terus saya berpikir saya habis pujian penyembahan ini saya akan doa. Tiba-tiba ada orang datang bertamu. Dia kok saya kayak ada saja kayak
Berat. Akhirnya duduk cerita berjam-jam di luar, masuk hubungan tuh. Tapi saya tetap coba berdoa. Maksudnya waktu yang tadi kan saya bilang ujian bagaimana saya kan bilang saya harus berdoa. Tapi akhirnya keluar cerita berjam-jam masuk. Aduh Tuhan belum berdoa. Akhirnya jadi sembarangan. dan untung masih ingat untuk berdoa. Karena kadang kalau sudah capek orang sudah Tuhan besok saja sudah ya, besok pagi saja sudah. Itu makanya kan hal yang mudah tapi sulit buat Betul, sulit untuk dilakukan. Kakak, itu bagaimana? Bersati seperti PK tadi. Mm-mm. Kita jaga kita pribadi, hati, bisa kehadiran saja. Iya. Nah, itu kan pesan dari kakak dorang untuk anak muda pelayan muda sekarang. Nah, kalau seandainya hari ini Tuhan mau berbicara untuk anak-anak muda nih, para pelayan muda atau para pelayan lah di kita punya gereja. Kira-kira menurut kakak dorang apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk mereka? Iya, cerita. Salah satu atau ini ya, yang mau ngomong saja lah. Iya. Ya, itu juga yuk. Siapa? Tekan tombol dulu kayaknya. Satu gini, maksudnya kalau Tuhan ingin bicara tuh gini, Tuhan apa nih rasa rindu sama kita tuh itu tuh terlalu besar sekali gitu, bahkan terlalu besar melebihi apa ya, sampai Tuhan saking rindunya dengan kita tuh sampai dia lupa dengan semua kesalahannya kita gitu. Kayak contoh kan seperti anak bungsu gitu, dia terhilang tapi Bapak begitu rindu sama dia sampai Bapak tuh sudah tidak pikir kok mau kasih habis harta sekian banyak dan segala macam, tapi Bapak tuh terlalu saking rindu sampai Bapak sudah lupa hal itu, malah lupa lari untuk sambut dia, peluk dia, bikin acara. Jadi Tuhan tuh seburuk apapun keadaan kita, Tuhan tuh terlalu rindu sekali dengan kita gitu. Itu mengalahkan semua kesalahannya kita, kelemahan, kekurangan kita. Mungkin tadi kita ada bikin salah di mana, itu tuh mengalahkan semuanya. Yang ada pikiran-pikiran yang terbangun tuh sebenarnya pikiran yang berasal dari misalnya iblis, dia berusaha taburkan untuk buat iman kita semakin goyah. Berarti ini pas sekali untuk kita punya para pelayan yang mungkin sudah hilang beberapa waktu, terus dia mau kembali melayani, dia takut nih. Mungkin ini bisa pesan untuk mereka ya, bisa sampai ke mereka supaya menyadarkan mereka bahwa ketika aku sudah hilang, Tuhan tetap rindu untuk kau kembali lagi untuk melayani. Welcome, paling welcome. Dia tidak akan paksa, dia tidak akan bilang kau apa-apa, tapi dia akan pasti peluk, dia akan sayang. Iya, bahkan kalau kita lihat dan cerita anak bungsu kan, dia bapak tuh sampai bikin acara besar-besaran untuk menyambut dia. Bayangkan ketika kita berbanyak sekali buat salah, terus kita kembali lagi, Tuhan menyambut kita segitunya, pasti luar biasa sekali. Terlalu rindu dan sangat sayang sekali sama kita. Iya, dan kita sebagai pelayan dan jemaat di sini juga jangan menghakimi lah ya. Iya, harus karena kita sama-sama melayani Tuhan yang sama juga. Bukan hak kita buat untuk menghakimi dia. Betul. Ada lagi? Tapi dari KPK bilang jadi ingat waktu saya sempat lihat foto-foto di IG dong, edit gitu. Ada di situ ada persisnya gambar Tuhan Yesus duduk di meja, ada kursi satu, terus meja, terus kursinya berhadapan gitu. Tuhan Yesus duduk sini, terus ini di depannya tuh kosong, terus kata-katanya tuh apa salah dengan intinya garis besarnya tuh dibilang kayak pada saat kau bilang mau datang berdoa gitu, kok tidak datang, Tuhan sudah tunggu nih, Tuhan sudah ada di situ. Jadi kalau misalnya kayak tadi KPK bilang tetap datang saja karena Tuhan tuh selalu ada gitu. Tuhan itu tetap duduk di tempat sana untuk menunggu. Nah, apalagi saya sempat juga dengar waktu ada hamba Tuhan yang bilang, sampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan ini bilang begini, pada saat kita bikin dosa saja Tuhan ada di situ.
bagaimana maksudnya kayak dari situ kan langsung kita jadi tersentak gitu. Oh iya ya, maksudnya yang dosa nih, kita bikin dosa saja Tuhan ada di situ. Jadi kayak langsung kayak tersadar kayak iya ya, sepenting itu gitu hubungan dengan Tuhan tuh. Hmm. Ini pertanyaan terakhir. Saya harap ini semua bisa jawab ya. Apa doa untuk kita punya gereja GB Gunung Buklian? Doa atau harapan lah untuk kita punya gereja. Layanan Tuhan. Oke, jadi saya berharap atau bisa berdoa untuk kita punya gereja ini terus melayani Tuhan. Itu harus Oke. Lain? Jadi saya harapannya, doanya semakin diberkati Tuhan dan kita juga menjadi jalan dan berkat bagi banyak orang. Amin. Saya untuk pelayanan di sini ya memang berharap besar gitu, maksudnya kita tuh berdampak terhadap banyak, maksudnya terhadap ya paling tidak lingkungan kota gitu, tapi ya itu mulai dari setiap pribadi gitu. Setiap pribadi kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya pikir itu api itu tidak akan kita paksa-paksa tiup. Macam kalau kita kasih nyala api gitu tuh sampai setengah mati, sampai batuk-batuk. Tapi kalau semua orang punya waktu pribadi dengan Tuhan bagus, pasti akan mudah sekali untuk kita tuh berdampak kota, bahkan ya buat bangsa. Itu memang kerinduan, tapi ya semua Tuhan yang lihat kapasitas dan kemampuannya kita. Kalau dari saya, pasti kita dari kita sendiri, karena dari kita yang baik, kita yang melakukan sesuatu yang baik, pasti sekitar kita pasti akan ikut. Jadi kita menjadi berkat di sekitar kita, dari lingkungan, makin berkembang lah. Jadi semakin kita dalam itu pasti akan orang sendiri tertarik sama saya. Dari kakak Chris nih. Kakak punya doa untuk kita punya gereja. Saya berharap gereja ini jadi berkat buat kita di sekitar, bukan di semua. Oke, dari Caca, saya tutup ya. Saya punya doa untuk kita punya gereja. Kita punya gebrakan, kita punya salah satu kegiatan yang saat ini kita lakukan yaitu gerakan membaca Alkitab. Semoga itu terus berlangsung bukan hanya dalam tahun ini tapi tahun-tahun yang akan datang. Karena saya lihat sendiri, saya punya anak-anak sekolah minggu, bahkan sebelum mereka pergi ke sekolah pun mereka masih sempat-sempat baca Alkitab. Luar biasa sekali, dan saya yakin kalau semua anak sekolah minggu jemaat melakukan hal yang sama, pasti ada satu hal yang luar biasa yang akan terjadi untuk kita di jemaat dan juga untuk warga di sekitar kita punya gereja. Seperti yang kakak Chris bilang, kita pasti akan bisa memberkati atau berdampak untuk kita punya warga-warga di sekitar sini, maupun kita punya jemaat sendiri. Karena sejujurnya untuk anak sekolah minggu saya lihat sudah ada beberapa perubahan dari kita punya anak-anak sekolah minggu, dan itu luar biasa. Sejak kita memulai untuk membaca Alkitab, bahkan anak-anak sekolah minggu sekarang, kakak-kakak pengasuh mungkin ada yang terlewat 1 hari 2 hari lupa membaca atau terlewat. Tapi kita punya anak-anak sekolah minggu tuh tidak pernah terlewat 1 hari pun. Mereka luar biasa sekali, dan semoga itu bisa menjadi motivasi juga untuk kita semua orang-orang yang lebih dewasa supaya bisa membangun hubungan yang intim, terutama untuk para pelayan, untuk jemaat Tuhan, ya kita lebih dekatkan diri sama Tuhan. Ya seperti apa yang kita bicarakan, Iya. menurut saya menjaga hubungan kita sama Tuhan itu memang Iya. penting, karena Tuhan sendiri juga ajarkan beberapa kali Tuhan memang buat menyendiri buat berdoa. Iya. Dan itu saja. Oke.
Kita beri tepuk tangan. Sampai jumpa. Kasih ada di kamera aku.